Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Rizka Yuliantika, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Batang. Kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi pada modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran khusus, CGP mampu menghubungkan materi dengan modul-modul yang didapatkan sebelumnya. Ada 4 panduan dalam pembuatan modul ini. Yang pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana Anda bisa mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Yang kedua, jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi berkualitas. Yang ketiga, berikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modul lainnya yang Anda dapatkan sebelumnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Dan yang terakhir, ceritakan pula bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti modul ini, serta pemikiran yang sudah berubah diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran pada modul ini. Yang pertama, kesimpulan dan implementasi pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya. Kesimpulannya, pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya adalah seorang pemimpin yang menerapkan pendekatan berbasis kekuatan atau aset dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitarnya untuk menggali potensi yang dimiliki dalam menunjang proses pembelajaran. Cara mengimplementasikannya, waktu di kelas, yaitu memanfaatkan ruangan yang tersedia dengan berbagai sarana yang ada, fasilitas murid agar dapat mengembangkan kreativitasnya, lakukan kolaborasi dengan guru lain untuk membantu dalam pengelolaan sumber daya di kelas, dan memanfaatkan sumber finansial yang ada untuk keperluan kebutuhan kelas. Selanjutnya, yang di sekolah, lakukan kolaborasi dengan seluruh warga sekolah, bentuk komunitas sekolah yang memiliki tujuan yang sama untuk mengembangkan sekolah. Manfaatkan sarana dan prasarana yang ada di lingkungan sekolah yang belum diolah. Gunakan sumber finansial untuk keperluan sekolah. Yang terakhir, sekitar sekolah, yaitu dengan membangun relasi dengan masyarakat sekitar sekolah, kerjasama dengan orang tua murid untuk membantu kegiatan sekolah, kerjasama dengan pihak luar seperti lembaga kesehatan, kepolisian, koordinator wilayah, dinas pendidikan, lingkungan, dan lain-lain untuk ikut mengembangkan kebudayaan wilayah sekitar sekolah. Yang kedua, hubungan pengelolaan sumber daya. Pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Terdapat 7 aset utama yang dimiliki sekolah untuk dapat mengembangkan sumber daya yang ada, yaitu modal manusia, modal fisik, modal sosial, modal lingkungan atau alam, modal finansial, modal politik, yang terakhir modal agama dan budaya. Jika ketujuh aset tersebut dikelola dengan baik, maka akan membantu proses pembelajaran murid menjadi berkualitas. Contoh aset tersebut, yang pertama ada modal manusia, ada kepala sekolah dan guru menjalankan nilai dan perannya sebagai pemimpin serta memaksimalkan pengetahuan dan keterampilannya dalam mengajar akan membuat pembelajaran menjadi lebih berkualitas sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar murid. Yang kedua, ada modal fisik. Sarana dan prasarana serta seluruh ruangan sekolah jika dikelola dengan baik akan menunjang kegiatan belajar mengajar sehingga kualitas pembelajaran menjadi meningkat. Yang ketiga, modal sosial.
Norma dan aturan yang jelas seperti tata tertib atau keyakinan sekolah dibuat agar murid memiliki kesadaran diri akan pentingnya disiplin positif sehingga akan tercipta suasana pembelajaran yang kondusif, aman, dan nyaman. Yang keempat, ada modal alam. Lingkungan yang ada di sekitar sekolah dapat menjadi salah satu sumber belajar yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang proses pembelajaran yang kreatif. Yang kelima, ada modal politik. Kebijakan kepala sekolah dapat meningkatkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kerjasama sekolah dan dinas pendidikan seperti mengadakan pelatihan atau workshop dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Contoh modal finansial, yaitu pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah atau BOS untuk keperluan operasional sekolah dapat menunjang proses pembelajaran menjadi berkualitas. Yang terakhir, ada modal agama dan budaya. Posisi sekolah yang dekat dengan TPQ, ada kesenian keagamaan Sintu Duror dari masyarakat, dan ekstrakurikuler kuntulan dapat membuat murid menjadi lebih mencintai budaya dan beragama. Hubungan pengelolaan sumber daya dan kualitas pembelajaran. Pengelolaan sumber daya yang tepat dapat meningkatkan kualitas pembelajaran murid dengan menyediakan fasilitas yang mendukung proses belajar, seperti ruang kelas yang nyaman, alat peraga yang relevan, dan akses ke teknologi yang memadai. Contohnya, dengan mengoptimalkan teknologi dan bahan bacaan, murid dapat lebih mudah mengakses informasi belajar secara mandiri yang akan meningkatkan hasil belajar mereka. Yang ketiga, koneksi dengan modul-modul lainnya. Koneksi antara modul 3.2 dengan modul 1. Dengan modul 1.1 yaitu Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Pengelolaan sumber daya sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro yang menekankan pendidikan yang merdeka dan kontekstual. Dengan memanfaatkan sumber daya lokal, pendidikan menjadi lebih relevan dan bermakna bagi murid. Modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya mencerminkan peran guru penggerak sebagai pemimpin perubahan yang proaktif dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Visi guru penggerak mencakup penciptaan ekosistem pendidikan yang mendukung perkembangan murid secara holistik yang dapat melalui pengelolaan sumber daya yang baik. Yang terakhir, modul 1.4 tentang budaya positif. Pengelolaan sumber daya yang efektif membantu membangun budaya positif sekolah di mana semua pihak merasa dihargai dan diberdayakan. Selanjutnya, koneksi modul 3.2 dengan modul 2. Modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pengelolaan sumber daya memungkinkan penerapan pembelajaran berdiferensiasi dengan menyediakan berbagai alat dan materi yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid yang beragam. Selanjutnya, modul 2.2, pembelajaran sosial dan emosional. Pemimpin yang bijaksana dalam pengelolaan sumber daya mendukung pembelajaran sosial emosional dengan menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan emosional murid. Yang terakhir, modul 2.2, coaching untuk supervisi akademik. Dalam konteks pengelolaan sumber daya, coaching dapat digunakan untuk memberdayakan guru lain dalam mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan praktik pembelajaran. Koneksi antara modul 3.2 dengan modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Pengelolaan sumber daya yang baik didasarkan pada keputusan dan mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan seperti keadilan dan kebijaksanaan untuk memastikan bahwa semua murid memiliki akses yang adil terhadap sumber daya yang tersedia. Yang keempat, refleksi.
Sebelum mengikuti modul 3.2 ini, saya cenderung melihat sumber daya sebagai sesuatu yang terbatas pada benda dan terpisah dari proses pembelajaran. Setelah mempelajari modul ini, pandangan saya berubah. Saya kini menyadari bahwa sumber daya di sekitar saya bisa dioptimalkan dan dimanfaatkan lebih baik untuk mendukung tujuan pembelajaran. Perubahan yang saya alami, pemahaman ini membuat saya lebih kreatif dan proaktif dalam merencanakan pembelajaran, serta lebih bersemangat dalam pengelolaan perubahan yang positif di sekolah. Pemikiran yang sudah berubah dalam diri saya setelah mempelajari modul 3.2 ini, terdapat 7 aset utama dalam pengelolaan sumber daya di sekolah. Yang kedua, guru sebagai aset utama di sekolah harus memiliki kreativitas dan inovasi dalam mengelola sumber daya yang ada agar mewujudkan pembelajaran yang berkualitas. Yang ketiga, murid yang heterogen dapat menjadi aset jika diberikan pembinaan yang tepat. Dan yang terakhir, gunakan pendekatan berbasis kekuatan atau aset, bukan pendekatan berbasis masalah atau kekurangan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih dan salam guru penggerak.